Baik sahabat seni, untuk di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengukir ornamen tumpang tindih yang ada pada kleweran kecil seperti ini. Nah, kleweran seperti itu bisa diaplikasikan pada jendela ya sahabat seni, atau misalkan kalian punya pintu yang kecil-kecil, itu bisa diberi kleweran-kleweran seperti ini, akan menambah keindahan hunian rumah Anda. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang cara memahat dengan cepat dan hasilnya juga bagus pada tumpang tindih bagian yang ini. Oke, let's go. Oke sahabat sini, untuk kayu yang saya gunakan ini adalah kayu jati. Terus kemudian untuk tempelannya sama ya, kayu jati juga. Nah, untuk tempelannya ini tinggi dengan ketebalan 2 cm. Ini dari sini juga ketebalannya juga 2 cm ya. Untuk dasarannya yang ini juga 2 cm, jadi ini sama ini tuh 4 cm. Ya, kita kikis, kita pahat biar menjadi ornamen yang indah. Oke sahabat sini, untuk yang tahap pertama kalian bisa menggunakan pahat penilat biasa seperti ini, penilat biasa yang besar, untuk mengkikis dari ketebalan ini sampai ke bawah ya. Jadi yang pertama itu biar cepet gitu ya teman-teman. Untuk merapikannya ikuti terus biar kalian tahu pahat apa saja yang harus digunakan. Sampai mepet ke bawah ya teman-teman. Nah, selanjutnya di bagian ulirnya yang ini kita langsung membentuk ya. Tips dari saya agar tidak memberi coretan lagi, maksudnya tidak menggambar ulang, kalian bisa menggunakan pahat kol yang biasa ya, bukan kol juga, kol biasa yang lengkungan dari sini itu mengikuti dengan bentuk kolnya ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya, ini pas, maka harus menggunakan kol yang seperti ini ya, yang mengikuti bentuk lingkaran dari sini. Ini kan lebar terus jadi menciut kan. Nah, ini harus mengikuti bentuk ini ya. Nah, karena bentuknya seperti ini ya, melengkungnya agak melebar, maka bisa menggunakan pahat kol cebek atau kol ceper yang kecil seperti ini. Oke, seperti ini ya. Jadi sudah terlihat rapi. Selanjutnya kita bagian yang ini. Kita dahulukan yang tengahnya ini ya. Nah, ini kan bentuknya seperti ini. Biasanya kalau saya tidak saya garis ulang menggunakan spidol, tapi langsung saya pahat. Itu tekniknya seperti apa biar kalian lebih paham. Itu gini ya. Sama dengan yang seperti ini. Dari lengkungannya ini kita mengikuti. Kita ambil pahat kol yang sesuai. Misalkan ini ya, lengkungannya kayak gini, maka kita tumpukkan seperti ini. Nah, tinggal diputar ke bawah. Ini pas. Kita contohkan ke pahat yang tidak pas, misalkan ini agak kecil, misalkan dari sini, maka kan
habis sampai dari sini ya teman-teman. Nah ini kan habis sampai dari sini, itu kurang pas, maka kalian harus menggunakan yang pas gitu ya. Karena ini agak melebar, ini saya menggunakan pahat kol yang agak melebar ini. Oke, kita contohkan ya. Sambil ditarik ke bawah, tetapi mengikuti bentuk lengkungan dari pahat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian punggungnya yang ini kita cembungkan sedikit ke dalam. Dari sini tetap ini sama menggunakan pahat kol yang sesuai lengkungan ya. Nah, selanjutnya bagian yang atas ini kita gunakan pahat kol yang sama sesuai dengan ukuran pada lengkungannya ini. Jadi kita cembungkan sedikit bagian punggungnya ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut bagian yang ini. Ini sama, ketika memahat seperti ini kita ikuti dari lengkungan dari belakang atau dari depan. Jadi kita setarakan ya antara depan dan belakangnya ini ya. Maka tetap menggunakan pahat kol yang sesuai ya lengkungannya. Contohnya seperti ini. Nah ini pas. Nah jadi sekali pukul langsung jadi ya teman-teman. Terus kita rapikan, tetap menggunakan pahat kol yang sama ketika memberi garisan ini ya. Oke, selanjutnya kita beri coretan ornamen menggunakan pahat kol yang sesuai dengan sela-selanya ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita di bagian yang ini caranya tidak menggunakan spidol, tidak digambar ulang. Itu juga saya tunjukkan ya. Kalau kalian bingung ya nanti tinggal digambar ulang aja bentuknya punggungnya ini. Tapi ini saya menunjukkan biar kalian paham tidak menggunakan spidol. Nah, tahap yang pertama kalian gunakan pahat kol yang ukurannya ya nggak terlalu kecil-kecil amat ya, tapi masih dalam kategori yang kecil ya. Seperti ini. Nah kemudian posisikan pada ini, misalkan di tengah-tengah, berarti ambil di sebelah sini ya sedikit gitu ya, sekiranya seperempatnya lah. Kalau dari sini sampai sini kan kita hitung setengah-tengahnya sini, terus kita ambil setengahnya dari sini juga, berarti seperempatnya ya. Kita ambil dari sini, kita pahat, kemudian kita balas dari sini. Nah setelah itu kita mengikuti bentuk pahat kolnya juga ini dari sini, dari garis ini ya. Kita lanjutkan seperti ini, kemudian kita balas. Nah setelah itu kita balik seperti ini. Nah setelah dibalik kembali seperti ini, kemudian kita balas. Kalian gunakan pahat kol yang sedikit lebih besar. Tadi kan gunakan yang ini kan, terus gunakan yang agak besar ini. Posisinya seperti ini ya, menyambung dari lengkungannya ini. Nah setelah itu kita balas dari sini, dibalik ya teman-teman, mengikuti bekas dari pahatannya yang ini. Nah setelah ini kalian bisa mengganti kembali pahat yang agak besar sampai menyatu pada ulir yang depan ini.
Setelah ini kita rapikan menggunakan pahat penguku. Oke, di sini saya menggunakan pahat penguku yang masih original ya teman-teman, tanpa dimodif. Karena ini pas. Ya, karena ini pas, jadi gak perlu dimodif juga gak masalah seperti ini. Jadi tekniknya pelan-pelan, jangan terburu-buru, karena terburu-buru maka bagian yang ini, bagian yang bawah ini bisa rusak. Nah, di bagian yang ini pelan-pelan saja juga ya, jangan sampai menabrak bagian bawahnya ini. Oke, selanjutnya di bagian yang ini kita bisa menggunakan pahat kol juga atau pahat penguku ya. Kalau kalian bingung menggunakan pahat kol, bisa menggunakan pahat penguku. Ini misalkan pahat kol, bentuk lengkungannya seperti ini ya. Nih, ya biar lebih cepat gitu ya teman-teman. Seperti ini ya. Kemudian kita rapikan menggunakan pahat penguku teman-teman. Nah, untuk pahat pengukunya di sini kalian harus menggunakan pahat penguku yang sudah dimodif seperti ini, karena biar tidak mencakar-cakar samping-sampingnya ya teman-teman. Oke, kemudian kita rapikan bagian sela-selanya ini menggunakan pahat kol. Ini juga. Teman-teman, untuk coretan ornamen seperti ini, kalau kalian menggunakan pahat ini seperti ini ya, jangan terlalu mukulnya, jangan terlalu keras, jangan terlalu ditekan ya, karena bisa merusak kayu dan juga bisa merusak pahat gitu ya teman-teman. Untuk bagian kayu seperti ini kan krusial banget, jadi biar tidak rusak, pelan-pelan saja dirasakan, dinikmati gitu ya teman-teman. Untuk coretan yang ini kalian bisa mengkombinasikan pahat kol yang kecil terus disambung dengan pahat coret. Nah teman-teman, hasilnya akan seperti ini ya, terlihat dari sambungan bawah ini juga